Dunia itu tuh cukup untuk setiap orang kalau mereka itu tahu bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Tapi dunia ini tidak pernah cukup untuk keinginan hawa nafsu satu orang pun. Nggak pernah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, terkhusus kepada komunitas Sahabat Wijaya, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah dan Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk saling mencintai. Tentunya berkumpul pada masa sekolah itu hal yang biasa. Tapi berkumpul setelah usai masa sekolah kita dan tetap bersama melewati kehidupan, bahkan berkomitmen untuk saling menasihati di dalam kebaikan, dan tetap terikat kepada satu ilmu dan satu nasihat yang sama-sama dijadikan petunjuk pada kehidupan itu baru luar biasa. Semoga seluruh komponen dan seluruh partisipan yang bergabung di Sahabat Wijaya selalu dibersamakan di dalam kebaikan, dan selalu mampu untuk menghindari segala pertikaian dan permusuhan, dan semoga dijadikan bersaudara bukan hanya 1, 2, 3 musim, tetapi semoga senantiasa dibersamakan dan dipersatukan oleh Allah sampai nanti masing-masing kembali untuk mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah. Dan di antara amal yang nanti kita akan bawa adalah amalan ketika kita saling mencintai di antara orang-orang yang beriman, yang kita pernah bertemu di bangku sekolah yang sama, tetapi kita akhirnya mencintai nasihat yang sama setelah melewati masa sekolah. Semoga Allah memberikan ini kepada hati kita, karena sesungguhnya mencintai orang yang beriman itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi dia merupakan satu amalan yang besar. Dan semoga kita paham berkumpulnya kita, saling mengenal di antara orang yang beriman, jangan hanya sekedar dijalani, tetapi betul-betul dihadirkan maknanya bahwasanya kita berkumpul semata-mata karena Allah, kita mengharapkan pahala yang besar. Sehingga kalau kita memahami alasan kita untuk selalu bersama, karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, karena keridhaan Allah itu bersama dengan mereka yang selalu bersama di dalam kecintaan kepada ilmu dan kebenaran, maka inilah yang menjadi alasan kita tetap bertahan, walaupun terkadang kita mungkin menemukan 1, 2 miskomunikasi yang ada, terkadang kita menemukan 1 dan 2 sebab-sebab pertikaian, tetapi kita selalu punya alasan untuk tetap saling mencintai dan tetap saling bersama. Inilah yang menjadikan kita selalu berdoa, semoga setiap persaudaraan yang kita dapatkan dan kita peroleh pada perjalanan hidup kita, kita tidak menjadi personal yang menikmati permusuhan setelah kita diberikan kecintaan di antara orang yang beriman. Semoga Allah memberikan itu pada kehidupan hati dan jiwa kita, terkhusus untuk komunitas Sahabat Wijaya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ilmu, karena kenikmatan ilmu akan memberikan kepada kita furqan. Dengan furqan itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di antara kenikmatan yang hilang di masyarakat awam yang tidak pernah berusaha mencari ilmu adalah mereka tidak pernah memiliki sikap furqan pada kehidupan mereka. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga akhirnya terkadang mereka melihat yang benar itu dianggap sebagai sebuah kebatilan, dan terkadang melihat kebatilan itu tetapi ironisnya dianggap menjadi sebuah kebenaran. Inilah kalau kita tidak mendapatkan furqan, dan furqan itu hanya didapatkan kalau kita duduk mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Ini pula yang menjadikan kita sangat bersyukur. Walaupun mungkin kita masih banyak melakukan dosa, walaupun kita masih banyak melakukan maksiat, tapi kita selalu bersyukur. Kita ini dijadikan di antara hamba-hambanya yang masih mencintai ilmu dan mencintai nasihat yang disampaikan Allah ketika kita duduk di taman surga. Walaupun memang tidak sempurna kita dalam perjalanan hidup kita, tapi kita bersyukur atas kenikmatan ilmu yang Allah berikan kepada kita supaya kita punya sifat furqan. Dengan furqan itulah kita akan sangat berhati-hati menyeleksi setiap berita, setiap narasi yang datang pada kehidupan kita,
dan tentunya membacanya sesuai dengan apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sifat furqan. Tentunya sifat furqan tidak bisa didapatkan secara abrakadabra, langsung orang mendapatkan sifat furqan, tapi sifat furqan itu diberikan oleh Allah ketika mereka mempelajari, ketika mereka jujur pada apa yang mereka pelajari, ketika mereka bermuamalah dengan dalil dari kitabullah dan sunnah secara benar interaksinya, maka sesungguhnya akan sampai kepada mereka sebuah cahaya yang disebut dengan furqan. Dan semoga kita pada kehidupan kita bukan hanya mendapatkan kenikmatan material, tetapi mendapatkan kenikmatan furqan, karena kenikmatan furqan itu merupakan salah satu di antara manisnya hasil dan manisnya proses dalam pencarian kita mencari ilmu dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat furqan pada kehidupan sebelum kematian menjemput kita, dan semoga kita termasuk orang yang dikumpulkan di barisan orang yang selalu senantiasa berada di atas kebenaran, tidak terpleset, tidak tergelincir di dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu setia mengikuti perjalanan ilmu dan tidak ada nikmatnya ilmu yang kita pelajari kecuali bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepada Allah kita bersyukur bahwasanya nikmat ilmu kita dapatkan, dan kepada Allah kita berterima kasih atas apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu perjalanan kita untuk mengenali setiap jerat dan setiap strategi yang dimiliki oleh setan. Tentunya saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan kita semuanya bahwasanya kehidupan orang yang beriman itu kalau disederhanakan dan disaripatikan, kehidupan orang yang beriman itu sebenarnya simpel. Bagaimana perjalanan kita mengalahkan seluruh strategi yang dibuat oleh setan, di mana setan berkolaborasi dengan jin dan dengan setan dari kalangan manusia untuk menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran. Kita sebagai orang yang beriman pada kehidupan kita, kewajiban kita bukan mencari rezeki saja. Kewajiban kita bukan hanya bekerja, tetapi kewajiban kita salah satunya setelah kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita hati-hati terhadap seluruh jebakan, strategi yang dibuat oleh setan yang ada bertebaran di dalam jalan kehidupan kita, menyelamatkan diri kita dari semua jebakan dan strategi itu, supaya kita mampu selamat perjalanan kita menuju kepada Allah, dan kita tidak terputus jalannya menuju kepada Allah, dan tidak tercerai-berai perjalanan kita ketika menuju kepada Allah. Karena setan itu selalu ingin menggagalkan perjalanan manusia menuju kepada Allah. Dan setan memiliki 1001 strategi yang mereka selalu terapkan kepada setiap orang ketika mereka menuju kepada Allah, dan setiap strategi itu betul-betul terkadang kita tidak menyadarinya karena saking lembutnya strategi yang dimiliki oleh setan ketika menggoda manusia. Saya ambilkan sebuah contoh untuk menjadi teguran bagi kita semuanya. Kadang-kadang kita mendengar ada seorang guru atau ada satu buku yang menceritakan tentang perjalanan tragisnya manusia. Dia ahli ibadah, dia ahli taat, tapi ternyata di ujung kehidupannya justru menjadi murtad dan akhirnya mati dalam kondisi murtad. Padahal kalau kita membaca dalam biografi kehidupan dia adalah orang yang betul-betul salih. Nampak di permukaan zahirnya, dia ahli taat, dia ahli ibadah. Tapi ujungnya tidak sedikit kita mendengar bagaimana naasnya dan tragisnya. Orang yang taat beribadah kepada Allah, orang yang rajin beribadah kepada Allah, tetapi ujungnya bisa berakhir dengan tragis, dengan wafatnya mereka pada kondisi mereka murtad. Ini sering kita jumpai dan sering kita dengarkan. Ada kisah yang kita dapatkan bagaimana seorang Sa'id bin Musayyib menceritakan tentang seorang laki-laki yang hidup pada zaman sebelum Rasulullah, yang ahli taat, tapi akhirnya tergoda dengan wanita, berzina dengan wanita itu, lalu akhirnya wanita itu mengandung, lalu akhirnya dibunuh wanita itu beserta dengan janinnya, lalu akhirnya perbuatan dia diketahui oleh banyak orang, dan akhirnya dia disiksa, dan sebelum kematiannya justru dia murtad ketika dia menanggapi dan merespon apa yang dibisikkan setan supaya dia murtad dengan janji dari setan. Kalau dia murtad akan diringankan dan disembuhkan dari sakit yang dia terima dari siksaan orang ketika
menangkapnya dalam kondisi melakukan kejahatan. Lalu akhirnya menjadi murtad. Kita juga jumpai kejadian yang pernah terjadi dari apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu bercerita tentang seorang laki-laki muadzin yang dia sepanjang hidupnya itu selalu sholat shaf yang pertama dan selalu mengumandangkan adzan tepat waktu. Tapi akhirnya dia jatuh hati kepada seorang wanita yang menjadikan dia terperosok dan tergoda kepada wanita itu, yang akhirnya dia ingin menikahi wanita itu, dan akhirnya dia menikahi wanita itu dengan mahar dia keluar dari agama Allah. Dia murtad, dia menikahi, dan akhirnya pada saat hari yang pertama baru saja menikahi dia mati dalam kondisi dia murtad. Tentunya kalau kita pernah mendengar kisah-kisah tragis ini, tentunya kita harus mendengar pula penjelasan para ulama. Bagaimana kok bisa ada orang ahli taat, ahli ibadah, selalu ibadahnya luar biasa, lebih di atas rata-rata dari orang biasa ketika melakukan ketaatan. Dengan tingkat luar biasa ibadah mereka, kenapa mereka bisa menjadi murtad? Dengan seluruh pencapaian ibadah yang telah mereka lalui. Ada yang murtad ketika sebelum saat meninggal dunia, ada murtad gara-gara perempuan dan dia tidak lama setelah itu dia mati dalam kondisi murtad. Maka itu memberi arti kepada kita bahwasanya ternyata tidaklah orang ahli ibadah kok sampai dia menjadi murtad pada saat akhir kehidupannya, yaitu disebabkan karena orang yang beribadah kepada Allah tidak waspada dan tidak hati-hati terhadap strategi setan yang bernama ujub. Lalu ketika semua ibadah yang telah dia lewati selalu memenuhi pikirannya dan sampai menjadikan dia ujub terhadap ibadahnya, maka ibadah yang sudah dicampur dengan perasaan ujub dan bangga kepada dirinya atas pencapaian ketaatan dia, itu yang menjadikan akhirnya Allah meninggalkan dan Allah tidak lagi memberikan pertolongan kepadanya. Dan orang yang terkena ujub itu sebagaimana daun, sebagaimana bulu ayam yang tergeletak di depan kipas angin yang mudah diterbangkan ke sana kemari, dan akhirnya begitu mudah setan menjadikan dia murtad. Ini pernah terjadi pula kepada kita ketika mendengar seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi, ya. Bagaimana dia seorang ulama besar, diakui keilmuannya, bahkan beliau termasuk front terdepan seorang ulama yang luar biasa ketika beliau menahan laju pemikiran komunisme. Tapi justru dia di akhir kehidupannya menjadi murtad, menjadi ateis ketika sebelumnya dia menikahi seorang wanita yang mempengaruhi gaya pemikirannya dan akhirnya menjadi ateis. Padahal dengan pencapaian ilmunya, dengan ibadahnya, dan ilmunya itu luar biasa diakui ulama dari timur ke barat. Dan ternyata ketika dibedah para ulama selalu mengatakan tidaklah satu ahli ibadah, orang yang berilmu, tapi akhirnya dia menjadi murtad setelah pencapaian seluruh dari ibadahnya, lalu akhirnya mati dalam kondisi murtad, kecuali mereka adalah terkena penyakit ujub dari godaan setan yang akhirnya menjadikan mereka murtad. Nah, inilah yang menjadikan kita ketika membaca kisah-kisah nyata yang semacam ini, poin yang pertama membuat kita akhirnya paham, ujub itu sangat membahayakan. Yang kedua, menjadikan kita akhirnya mengerti, Masya Allah ya, ternyata strategi setan itu banyak. Selama ini kita mengerti bahwasanya strategi setan itu hanya zina, strategi setan itu hanya makan riba, strategi setan itu hanyalah makan uang sogokan. Lalu kita merasa bahwasanya strategi setan itu hanya itu saja. Kalau strategi setan itu hanya zina, minum khamr, membunuh, riba, berarti sesungguhnya setan itu makhluk yang bodoh karena strateginya itu terlalu sederhana. Tapi kita akhirnya paham, akhirnya mengerti dari pembahasan-pembahasan para ulama, kita akhirnya memahami strategi setan itu tidak sesederhana itu. Mereka terus mengadakan riset, mereka terus mengadakan penelitian panjang untuk mensukseskan seluruh program besar mereka dengan satu tujuan. Bahwasanya program besarnya iblis itu satu, mencerai-beraikan manusia dari jalan kebenaran, lalu menjadi bahan bakar dari api neraka bersama dengan mereka kelak pada waktu hari kiamat ketika digelar oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Masya Allah ya, ternyata keilmuan kita dituntut bukan hanya kita paham apa itu fikih sholat. Keilmuan kita bukan hanya dituntut apa itu fikih kita melaksanakan haji dan umrah. Tapi sesungguhnya keilmuan kita dituntut kita harus paham strateginya setan.
apa jebakannya, apa konspirasinya, apa strategi yang mereka lakukan di hadapan orang yang beriman. Ketika kita paham, setidaknya dengan ilmu yang kita curi dan kita pahami dari strategi mereka yang diceritakan Allah dan Rasulnya dan para ulama di dalam keilmuan mereka, menjadikan kita akhirnya kita punya referensi apa yang kita persiapkan supaya akhirnya kita mampu menyelamatkan diri kita dari strategi mereka, karena sesungguhnya strategi setan itu kayak racun yang ditaburi dengan rempah-rempah yang menghilangkan bau racunnya, lalu tidak sadar banyak manusia yang mengkonsumsi dengan nikmat racun itu, padahal racun itu adalah sesuatu yang merusak hanya karena ada rempah-rempahnya yang kuat, akhirnya kita tertipu. Dan inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali bagaimana sebuah buku yang akan menjadi pembahasan kita, menang melawan setan. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Sekarang mari kita melihat di halaman 73. Di dalam halaman ini kita akan mendapati bahwasanya di antara strategi yang dimiliki oleh setan itu adalah setan itu mempergunakan hawa nafsu menjadi kendaraan bagi mereka untuk menghancurkan kerusakan, untuk menghancurkan kehidupan orang yang beriman ketika mereka memilih satu kendaraan yang disebut dengan hawa nafsu. Kita tentunya mengetahui apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perkataan beliau adalah antum fi zamanin yaqudul haq al-hawa wa sayati zamanun yaqudul hawa al-haq fata'awadu billahi min dzalika zaman. Maka sesungguhnya kalian itu, kata Abdullah bin Mas'ud, kalian itu hidup berada pada satu zaman ketika kebenaran itu memimpin hawa nafsu. Jadi zaman para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, 3 generasi emas pada awal Islam, itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud itu merupakan zaman ketika kebenaran itu memimpin hawa nafsu. Jadi hawa nafsu menjadi makmum, kebenaran itu menjadi imam. Lalu hawa nafsu ditandukkan, lalu hawa nafsu itu ditaklukkan, ditundukkan untuk mengikuti kebenaran. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud selanjutnya adalah wasayati zamanun yaqutul hawa al-haqqa. Maka akan datang satu waktu bahwasanya hawa nafsu itu mengalahkan kebenaran. Lalu akhirnya orang itu menjadikan hawa nafsu itu menjadi kiblat bagi kehidupan mereka, dan hawa nafsu itu menjadi pemimpin dan menjadi imam pada kehidupan manusia. Maka akhirnya beliau mengatakan, maka berlindunglah kalian pada zaman itu kalau betul-betul telah terjadi. Kita juga mendapati apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'uhum. Rasulullah SAW pun sudah memprediksi tentang satu kondisi waktu dan kondisi zaman, dimensi waktu, di mana pada waktu itu, kata Rasulullah, kita akan mendapati himmatuhum butunuhum. Tidak ada yang menjadi kiblat pikiran atau yang menjadi obsesi terbesar kehidupan manusia kebanyakan pada masa itu, himmatuhum butunuhum. Keinginan mereka itu selalu masalah perut, masalah makanan untuk mengenyangkan perut mereka. Wasyarafuhum mata'uhum, dan sesungguhnya kemuliaan mereka itu tergantung kepada barang-barang mahal yang mereka miliki. Wa kiblatuhum nisa'uhum, dan yang menjadi trennya yang mereka akan terus jadikan kiblat itu adalah perempuan-perempuannya dipuja dengan hawa nafsu, dan akhirnya perempuan-perempuan itu menjadi kiblat dari segala macam pergerakan manusia pada zaman itu. Wa dinuhum darahihuhum wa danaliruhum, dan sesungguhnya dinnya, agama mereka itu pada saat itu adalah dirham dan dinar mereka, dan itulah seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita paham. Hadis yang pertama, hadis yang tadi kita baru sebutkan itu hadis sahih dari Rasulullah SAW. Asar yang pertama yang tadi kita sebutkan merupakan asar atau perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana ketika kita mendapati 2 riwayat ini sebelum kita membahas panjang lebar, kita akhirnya paham, poin penting dari 2 riwayat yang tadi kita sebutkan memiliki benang merah, bahwasanya zaman itu terbagi menjadi 2. Ada zaman ketika kebenaran itu menjadi sebuah imam bagi kehidupan.
bahwasanya kebenaran itu menjadi komandan tertinggi bagi kehidupan, ada zaman ketika hawa nafsu sudah menjadi komandan tertinggi di dalam kehidupan. Dan Rasulullah pun mengatakan itu. Dan Rasulullah lalu membreakdown, memperinci. Di mana penjelasan Rasulullah itu jauh lebih terperinci. Nabi mengatakan akan datang suatu masa ketika orang itu yang difikirkan hanya urusan perut terus-menerus. Kemuliaan mereka berdasarkan barang-barang mahal yang mereka miliki. Lalu kiblat mereka itu ya perempuan-perempuan. Akhirnya apa? Perempuan-perempuan yang paras, yang cantik selalu akhirnya menjadi sebuah objek seksualitas pada zaman itu. Agamanya berdasarkan sebanyak materi yang dikumpulkan dari dinar dan dirham. Dan Rasulullah menutup dengan sebuah kalimat yang memberi kita perenungan. Itulah seburuk-buruk manusia kalau mereka memiliki sifat semacam itu. Maka disitulah akhirnya kita paham bahwasanya hawa nafsu ini merupakan salah satu di antara perkara yang akhirnya menjadi kendaraan bagi setan. Karena setan itu selalu harus memiliki kendaraan ketika merusak kehidupan manusia. Dia menggunakan kendaraan amarah, dia menggunakan kendaraan kebodohan, dia menggunakan kendaraan prasangka yang ada pada hati kita, dia menggunakan kendaraan berburuk sangka di dalam pikiran kita, itu semuanya dijadikan kendaraan. Karena setan itu tidak bisa tanpa kendaraan. Setan itu ketika menggoda manusia itu selalu ada kendaraan yang dipakai olehnya. Ya, karena dia bersifat menipu. Dia itu bersifat menipu. Maka di antara kendaraan yang dipakai oleh iblis ketika menjerat kehidupan orang yang beriman, maka sesungguhnya setan itu menggunakan sebuah kendaraan yang bernama hawa nafsu. Lalu hawa nafsu ini masuk, kendaraan ini masuk pada kehidupan hati dan manusia. Lalu akhirnya hawa nafsu itu merusak kehidupan kebaikan manusia, merusak ketakwaan seorang hamba menuju kepada Allah. Ketika hawa nafsu ini masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan berbagai macam kerusakan yang luar biasa pada kehidupan hamba yang beriman. Nah, karena kita tahu bahwasanya hawa nafsu itu merupakan salah satu kendaraan yang digunakan setan selain kendaraan kebodohan, ujub, kendaraan prasangka yang menjadi setan itu selalu merusak kehidupan orang yang beriman. Nah, kita kenali dulu hawa nafsu itu apa sih? Jangan sampai kita tidak memahami hawa nafsu, karena pada dasarnya hawa nafsu itu kalau kita paham dengan ilmunya, kita tidak akan mudah mencela hawa nafsu, tetapi juga kita tidak akan mudah menjadikan hawa nafsu itu menjadi tujuan pada kehidupan kita. Kenali dulu hawa nafsu. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu tidak mengenal hawa nafsu itu apa. Ya. Hawa nafsu itu harus kita kenali dulu. Karena ini merupakan kendaraan bagi setan, kita kenali dulu. Jangan sampai setan lebih mengenali hawa nafsu kita daripada kita mengenali hawa nafsu. Padahal hawa nafsu itu merupakan salah satu di antara komponen yang Allah ciptakan pada kehidupan kita ketika kita hidup di dunia itu ada hawa nafsunya. Makanya orang tidak bisa dalam kehidupan itu bercita-cita, saya tidak ingin punya hawa nafsu, tidak bisa. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu merupakan bagian dari fitrah. Selama kita memiliki kekuatan selama kita memiliki kekuatan hati, ketika hati itu mampu mengendalikan hawa nafsu, sesungguhnya nafsu itu kita perlukan dan hawa nafsu itu tidak akan merusak selama sesuai dengan kadarnya. Makanya maaf, hidup tanpa hawa nafsu itu tidak bisa. Ini yang kita harus pahami dulu. Makanya kita harus paham terlebih dahulu. Hawa nafsu itu merupakan ciptaan Allah untuk kita manusia. Allah menciptakan malaikat ya dengan tanpa hawa nafsu. Allah menciptakan hewan dengan hawa nafsu tanpa akal, dan Allah menciptakan manusia itu dengan akal dan memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu bagian dari fitrah. Karena apa? Hawa nafsu itu kita perlukan. Dengan hawa nafsu itulah kita akhirnya bisa makan, kita akhirnya bisa minum, akhirnya kita bisa menutup aurat kita dengan memilih apa yang baik. Kita bisa memiliki istri, kita bisa memiliki suami, kita punya keturunan. Berarti hawa nafsu itu tetap diperlukan sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena manusia tidak ada yang lepas dari hawa nafsu. Makanya kalau ada orang berkata, saya ingin hidup tanpa hawa nafsu, tidak bisa. Hawa nafsu itu akan hilang. Kapan hawa nafsu itu akan hilang? Hawa nafsu itu akan hilang ketika kita meninggal dunia. Barulah ketika kita meninggal dunia, pada saat itu kita tidak lagi ada hawa nafsu. Makanya orang kalau mati tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh istirahat,
tidak butuh healing, tidak butuh segala macam hal. Karena apa? Karena hawa nafsunya sudah dimatikan ketika meninggalkan ruh dari jasadnya. Ketika ruh meninggalkan jasad, pada saat itulah hawa nafsu tidak ada. Poin yang pertama adalah hawa nafsu itu bagian dari fitrah. Dia bersifat netral. Makanya betul, kalau akhirnya para ulama mengatakan tidak membahayakan hawa nafsu pada diri manusia selama hatinya lebih kuat daripada kadar hawa nafsunya. Tetapi akan sangat membahayakan kapan? Hawa nafsu itu ketika hatinya terlalu lemah. Sehingga akhirnya hati terjajah oleh hawa nafsu melakukan kudeta terhadap hati manusia, lalu akhirnya yang memimpin kehidupan manusia itu hawa nafsunya dan hatinya tidak berfungsi. Lalu akhirnya semua perkataannya, semua perbuatannya hanya berdasarkan kepada hawa nafsunya. Ketika hati itu terlalu lemah, ketika tidak mendapatkan maintenance, tidak mendapatkan perawatan, hati tidak mendapatkan penjagaan, pada saat itulah hawa nafsu mengkudeta hati. Karena hawa nafsu itu tidak bisa diberikan celah kesempatan kecuali dia menguasai hati manusia. Makanya maaf ya, kalau boleh saya menyampaikan terlebih dahulu, kita harus paham, makanya kalau manusia itu kadang-kadang tidak bisa membedakan mana perkataan hawa nafsunya dan mana perkataan hatinya. Banyak manusia tuh suka berkata begini, saya menjadi homo karena kata hati saya. Padahal nggak mungkin hatinya itu akan menyuruh seseorang manusia itu menjadi homo, itu nggak mungkin. Tapi kenapa ada orang mengatakan ini kata hati saya? Sebenarnya dia tidak mengenal kata hatinya. Mungkin dari sejak kecilnya tidak pernah dikondisikan oleh orang tuanya, tidak pernah diberikan pendidikan tentang akhirat. Bagaimana mengenal hati? Bagaimana ada orang sepanjang hidupnya tidak pernah mengenal tazkiyatun nafas, tidak pernah mempelajari tentang hati, tidak pernah mempelajari makanan hati, tidak pernah mempelajari kotoran-kotoran hati, tapi ketika dewasa, lalu dia dengan bangga mengatakan ketika dia menjadi homo, ini kata hati saya. Yakin itu kata hati? Tidak mungkin kata hati itu menyuruh kita melakukan sebuah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Itu merupakan kata hawa nafsunya yang sudah mengkudeta hatinya. Ada orang, dia mati bunuh diri, menulis wasiat. Di dalam tulisan wasiat yang dia tinggalkan, dia mengatakan, inilah jalan pilihan hati saya. Saya lebih baik mengakhiri hidup saya daripada saya hidup dalam kondisi tertekan hati saya. Dan hati saya menyuruh saya untuk mati bunuh diri. Nggak mungkin hati itu menyuruh orang itu mati bunuh diri. Maka yang menyuarakan dia untuk mati bunuh diri itu hawa nafsunya. Sehingga akhirnya itulah bahayanya. Kalau kita pada kehidupan ini, kita tidak berusaha untuk mengenali hati kita, karena pembahasan hawa nafsu itu sangat erat berkaitan tentang pembahasan hati. Karena hawa nafsu itu selalu mengincar kedudukan apa yang dilakukan oleh hati. Jadi hawa nafsu itu melihat hati. Kalau hati lemah, dia langsung masuk. Lalu hawa nafsu menguasai, hatinya dimatikan, hatinya menjadi tawanan bagi hawa nafsunya, dan hatinya tidak berdaya untuk melawan hawa nafsu itu ketika hawa nafsu sudah dalam kondisi menjadi pemimpin pada kehidupan manusia. Makanya Masya Allah, yang mengerikan itu apa? Ketika seseorang mati hatinya sebelum mati fisiknya, itu sesuatu yang paling mengerikan. Akhirnya kita tidak akan bisa menemukan kebaikan dari apa yang dikerjakan kecuali semuanya mengarah kepada kemurkaan Allah. Kalau matinya hati terlebih dahulu sebelum matinya fisik manusia. Makanya sampai akhirnya kita mendapati, ya kan, Allah menyampaikan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad, di dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit. Akhirnya dia tambah lemah. Lalu hawa nafsunya itu menguasai. Tapi kalau hatinya kuat, hawa nafsu itu tidak akan berkutik melawan apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu bagaimanapun ketika ada, tapi ketika seseorang itu kuat, hatinya tertempa dengan penjagaan yang baik oleh pemiliknya, maka hawa nafsu itu tidak akan membahayakan diri mereka. Contoh, Nabi Yusuf tidak membahayakan hawa nafsu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Bagaimanapun Nabi Yusuf tetap laki-laki normal. Wahamma biha, dia punya keinginan kepada perempuan itu secara fitrah bahamiah, artinya fitrah hewan itu yang ada pada diri manusia. Bagaimanapun kita ini memiliki sebuah hawa nafsu kepada lawan jenis. Tapi kenapa nafsunya Yusuf alaihi salam tidak mengkudeta yang menjadikan Nabi Yusuf berzina dengan istri seorang pembesar?
Karena kondisi hatinya Nabi Yusuf yang selalu takut sama Allah, akhirnya hawa nafsu itu gagal mengkudeta. Kita juga mendapati ada sebuah riwayat kan, bagaimana ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Lalu mereka tidak bisa mendorong batu yang menutup mereka di mulut gua. Didorong-dorong tidak bisa. Akhirnya 3 orang ini sepakat, ayo kita sebutkan amalan yang pernah kita lakukan, yang kita berprasangka bahwasanya amalan itu diterima sama Allah. Tampil yang pertama, ada seorang laki-laki di dalam gua itu berkata, saya pernah jatuh hati kepada seorang wanita. Ini nafsunya. Saya jatuh hati kepada wanita itu. Saya jatuh hati kepada wanita itu. Tidak ada yang saya inginkan kecuali adalah menguasai wanita itu. Mencampuri wanita itu. Saya tidak pernah mendapatkan jalan dan kesempatan. Sampai akhirnya saya punya kesempatan. Ketika wanita itu meminjam satu keperluan uang kepada diriku, aku berikan dengan sebuah tawaran dan kesepakatan. Aku meminjamkan kamu uang dengan satu bayaran. Aku menguasai dirimu. Maka ketika laki-laki itu akhirnya punya alasan menguasai wanita itu untuk memberikan pinjaman uang, wanita itu berkata, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu membuka cincin kecuali dengan yang hak. Perkataan itu membuat gemetar pemuda tersebut dan meninggalkan perempuan itu. Itu namanya hawa nafsu, tapi kalah dengan hati yang kuat. Hati yang kuat itu namanya adalah sebuah kekuatan yang dinamakan hati, ketika hati itu tidak membahayakan hawa nafsu selama hatinya selalu lebih kuat. Dan hatinya selalu menjadi penentu kendali apapun yang dipilih oleh dirinya. Lalu mampu memadamkan pilihan yang dipilih oleh hawa nafsu. Maka itulah yang dinamakan dengan hawa nafsu. Jadi poin yang pertama, ketika kita mengetahui bahwasanya hawa nafsu itu merupakan kendaraan bagi setan untuk menggelincirkan manusia, maka kita paham poin yang pertama. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Nafsu itu ada. Nafsu itu netral. Karena nafsu itu pada dasarnya kita butuhkan pada kehidupan kita. Dengan adanya nafsu kita menikah, dengan adanya nafsu kita punya anak, dengan adanya nafsu kita makan, dengan adanya nafsu kita minum, dengan adanya nafsu kita melakukan kehidupan kita, itu semuanya merupakan bagian dari hawa nafsu yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Nafsu tidak bisa dihilangkan. Yang harus kita lakukan itu adalah ketika hawa nafsu itu tidak menguasai hati kita. Itu yang paling membahayakan. Makanya mari kita selami ya. Mari kita salami apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba. Makanya di antara 4 keburukan yang Nabi berlindung darinya, ada 4 keburukan yang Nabi berlindung darinya. Apa 4 keburukan yang Nabi berlindung darinya? Nabi itu berlindung, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, doa yang tidak didengar, ya. Hati yang tidak khusyuk, dan Nabi berdoa apa yang keempat? Aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya karena pada dasarnya nafsu itu terus menuntut terus, dia itu menuntut terus. Dia ketika menuntut terus maka akhirnya menjadi sesuatu yang betul-betul akhirnya apa? Menuntut pada pemiliknya dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya kalau nafsu tidak pernah kenyang, lalu kita tidak punya kekuatan hati yang kuat untuk menahan nafsu ketika kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada urusan akhirat, dan bagaimana kita ketika menjaga diri kita dari hawa nafsu memuliakan kita nanti kalau kita berjumpa dengan Allah, ketika berjumpa dengan hari perjumpaan dengannya, maka sesungguhnya nafsu itu bisa memporak-porandakan manusia. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Jadi hawa nafsu itu merupakan perkara yang sifatnya fitrah pada kehidupan manusia. Setiap orang itu punya hawa nafsu. Ya, makanya saya akan ngomentari sedikit. Saya akan ngomongnya agak panjang lebar. Saya akan ngomong gini. Ada orang yang suka berkata begini. Orang-orang yang suka pamer dengan dosanya. Mereka suka berkata begini. Alah, jangan munafik deh. Kan kamu juga kepengen kan? Banyak orang yang ketika mereka itu mungkin melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Banyak orang yang melakukan zina atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, baik mengambil harta yang haram, atau melakukan zina atau minum khamr. Lalu mereka mengomentari orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan itu. Maka mereka membuli.
Dan biasanya bulian itu sama. Diksi kalimat yang mereka pilih itu selalu begini. Alah, tidak usah munafik. Kan kamu sebenarnya juga kepingin kan? Ayo, cobalah lihat perempuan ini. Ya kamu kalian zina sana. Kan kamu kepingin, tidak usah munafik deh. Dalam hatinya mau tapi pura-pura tidak mau. Udahlah, ambil aja ini harta. Ambillah uang ini 2 juta ini. Hatimu kan mau kan? Jangan pura-pura nggak mau, jangan munafik. Nah, mari kita luruskan diksi ini. Karena ini kalimat bulian yang memang dari dulu selalu ada. Dengan culture yang sama, semacam ini. Kita harus paham begini. Orang yang suka mengatakan itu sebenarnya karena nggak paham. Nggak ngerti karena mereka itu ya nggak paham. Ya setiap orang itu pasti mau, namanya punya hawa nafsu. Ya, ketika ada perbuatan zina gitu, ada orang dalam hatinya ada kecondongan itu pasti ada. Kecondongan untuk itu ada, kecondongan untuk menikmati yang haram itu ada. Namanya hawa. Nanti akan kita bahas poin yang kedua. Hawa itu condong dia. Dia condong kepada itu. Tapi karena dia punya ilmu, karena hatinya kuat, hati itu yang akhirnya mengubah kenikmatan yang setiap manusia itu condong kepada kenikmatan sesaat yang haram itu, maka sama hati itu ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Memandangnya itu benci. Kenapa? Oh, kalau saya zina, saya punya anak perempuan, nanti dizinain orang. Walaupun dalam hatinya, ya ada kecondongan untuk menikmati yang haram. Tapi ilmunya, ketakwaannya, hatinya ketika menjadi raja, akhirnya bisa menundukkan itu. Sebagaimana sel putih. Sel putih kalau mendapatkan serangan virus yang masuk ke dalam tubuh, sel putih itu nanti akan ngikutin, lalu ditaklukkan dan dikalahkan itu. Virus-virus dan bakteri yang masuk, yang bakteri jahat, sel putih itu selalu tahu dan akhirnya ditaklukkan. Maka sesungguhnya kalau ada orang mengatakan, sudah jangan soal munafik. Maaf ya, setiap orang itu punya. Yang membedakan itu adalah orang memiliki kekuatan hati untuk menaklukkan perkara itu. Ada orang yang mereka sengaja untuk memperturutkan apa yang menjadi kecondongan hatinya untuk menikmati yang haram tanpa dia berpikir akibatnya akan dirasakan dan akibat yang dia rasakan dan akibat yang dia hadapi. Itu juga menjadi salah satu kita yang harus paham. Jadi memang omongan itu begitu. Udahlah jangan munafik gitu. Maaf ya, munafik itu bukan kita pura-pura tidak mau. Munafik itu adalah kamu memperlihatkan keimanan tetapi di dalam hatimu ada kekufuran. Hatimu muslim tapi kamu benci sama syariat Allah. Itu munafik. Penggunaan kalimat munafik aja sudah salah. Jadi dari berbagai macam sudut pandang ini sudah salah. Tapi itu kalimat dan diksi yang selalu dipakai oleh para pendosa ketika membuli orang yang taat. Udahlah gak usah munafik, kan kamu juga mau. Ya, setiap orang mau. Yang membedakan adalah kontrol hatinya atas apa yang ada di hadapan mereka. Ya, jadi disitulah kita akhirnya paham ya. Makanya Masya Allah, betapa nikmatnya ketika seseorang itu memiliki hati yang kuat. Dan betapa kuatnya orang yang mereka itu memiliki hati yang sehat. Ya, dari sini poin yang pertama ini akhirnya kita paham ya. Kita bisa akhirnya paham bagaimana mengkondisikan orang yang suka membuli orang yang taat. Kita sudah bisa membedakan mana kata hati dan mana kata hawa nafsu kalau kita betul-betul mengerti. Dan kita juga akhirnya paham. Hawa nafsu itu sesuatu yang sifatnya diperlukan dalam kehidupan. Ya kalau kita nggak ada hawa nafsu, nggak ada orang nikah. Karena pernikahan itu salah satunya dari pengertian fikih itu apa? Melampiaskan hawa nafsunya dengan kondisi dan keadaan yang dihalalkan oleh Allah. Tapi pernikahan itu apa? Akdun lihalil wat'ain baina zawjaini. Namanya pernikahan itu dari sudut pandang fikih itu apa? Akad untuk menghalalkan, melampiaskan hawa nafsu di tempat dan kondisi yang diridhai oleh Allah. Berarti hawa nafsu itu diperlukan dalam kehidupan. Nah, kalau kita nanti tidak punya nafsu, kayak malaikat. Ketika mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim menawarkan kepadanya makanan, tapi mereka tidak makan. Itu nggak punya hawa nafsu. Mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum, karena pada penciptaan malaikat Allah tidak sertakan hawa nafsu. Yang kedua, yang kita harus pahami setelah kita memahami fitrah, bahwasanya hawa nafsu itu perlu. Yang kedua, yang penting juga saya sampaikan, apa maksud hikmahnya Allah itu menciptakan hawa nafsu pada kehidupan manusia? Kan? Ini kan yang kedua.
Lalu kenapa harus diciptakan hawa nafsu? Karena diciptakan hawa nafsu itu hikmahnya kita harus paham. Ya. Diciptakannya hawa nafsu itu salah satunya karena penciptaan hawa nafsu itu untuk menjadi filter dari Allah. Siapa di antara manusia yang mereka mengikuti petunjuk lalu melahirkan keselamatan pada urusan dunia dan akhiratnya, dan mana mereka yang mengikuti hawa nafsu lalu mereka tergerus dengan hawa nafsu itu, lalu akhirnya mereka mengikuti langkah-langkah setan sampai mereka terperosok kepada jebakan setan. Hawa nafsu itu memfilter manusia menjadi dua. Hawa nafsu itu memfilter manusia menjadi dua. Siapa yang taat? Karena harga rahmatnya Allah itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Kamu mendahulukan petunjuk daripada hawa nafsu. Allah menciptakan hawa nafsu itu supaya akan terfilter manusia mana yang beriman dan mana pendosa. Mana yang beriman dan mana yang kufur kepada Allah. Itu dengan hawa nafsu. Kalau Allah ciptakan manusia tanpa hawa nafsu, maka manusia itu sebagaimana malaikat. Di mana malaikat tidak ada yang berzina, tidak ada yang minum khamar, tidak ada yang melakukan penentangan kepada Allah. Dan malaikat berada pada satu kedudukan bagaimana mereka la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah larang. Maka akhirnya esensi tujuan manusia diciptakan oleh Allah menjadikan dunia itu ujian yang kita harus mampu untuk melewati setiap ujian itu tidak didapatkan maknanya. Padahal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Padahal di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua jelas Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Hukumnya kembali kepada manusia untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji manusia. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalnya. Dan salah satu indikator amal yang terbaik itu amal yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu menjadi budak atas ibadah dan atas kebenaran yang dimiliki sama manusia yang beriman. Dan kalau tidak ada hawa nafsu, kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia mana yang terbaik amalnya, yang Allah sampaikan pada surat Al-Mulk yang kedua, ya tidak bisa dapat. Nggak ada hawa nafsu kok. Jadi hawa nafsu ini merupakan bahan ujian yang Allah kirimkan kepada manusia. Makanya setan tahu bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dengan hawa nafsunya. Ketika setan tahu penciptaan manusia, bahwasanya manusia memiliki hawa nafsu, maka setan memanfaatkan hawa nafsu manusia karena hawa itu kecondongan. Kecondongan kepada apapun itu namanya hawa nafsu. Maka kecondongan itu yang akhirnya dipakai oleh setan ketika setan itu mengkudeta hati manusia dengan hawa nafsu. Lalu hawa nafsu itu mengendalikan kehidupan manusia. Sehingga akhirnya apa? Ya semuanya tentang hawa nafsu. Tapi hikmah terbaik, kenapa Allah itu memberikan kepada kita? Kenapa Allah itu memberikan kepada kehidupan manusia itu hawa nafsu? Karena sesungguhnya penciptaan hawa nafsu untuk menguji manusia. Diciptakan hawa nafsu untuk tidur. Tapi Allah selipkan dong hawa nafsunya. Gimana kamu bisa bangun? Tidak. Ketika sepertiga malam, kantuknya begitu berat. Maka Allah mencari warrior. Allah mencari pejuang-pejuang yang mereka itu melawan hawa nafsunya. Dia bangun. Lalu dia bermunajat kepada Allah. Dia jadikan hawa nafsunya menjadi bawahan dan menjadi bangsa jajahan bagi dia. Dia punya nafsu, dia tidur di awal isya. Dia mempergunakan nafsunya untuk tidur. Dan itu fitrah kalau sudah dipakai untuk tidur. Tapi ketika sepertiga malam, Allah menyuruh bangun. Lalu dia bangun, lalu dia kendalikan hawa nafsunya, dia berwudu, dia bersiwak, lalu akhirnya dia sholat. Maka hawa nafsunya dijadikan di bawah kakinya. Lalu akhirnya dia beribadah kepada Allah. Dia punya harta. Hawa nafsu kita menginginkan supaya kita memiliki harta. Menguasai harta. Lalu Allah turunkan sebuah perintah. Berinfak, bersedekah, berzakat. Akhirnya ketika dia mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sedekahnya, apa? Dia mengalahkan hawa nafsu untuk memiliki. Dan akhirnya dia tempatkan apa yang dia cari, dia kalahkan hawa nafsunya. Dan dia berikan kepada Allah.
itulah nampak bagaimana seorang pejuang dalam kehidupan. Bahwasanya kehidupan kita itu salah satunya mengalahkan hawa nafsu. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah dalam kehidupan ini, kalau merujuk pada surat Al-Mulk ayat yang kedua, ya sebenarnya adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu untuk liha-liha menjadikan kita bodoh, dan bodoh itu menjadi senjata setan untuk menyesatkan kita. Dilawan, saya harus belajar. Maka ini merupakan bagian dari sebuah kesempurnaan dia. Makanya hikmah yang kedua yang kita harus mengerti adalah bagaimana hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah pada kehidupan manusia. Tidaklah Allah menciptakan kehidupan hawa nafsu untuk memilih manusia siapa yang betul-betul mereka mendahulukan Allah daripada hawa nafsunya. Ya, karena hawa nafsu hanyalah memberikan kenikmatan sesaat. Setelah itu hilang. Makanya orang yang mereka berhasil memiliki ilmu manajemen hatinya untuk mengelola hawa nafsunya, itu orang yang sejatinya mendapatkan keselamatan pada urusan dunia dan akhiratnya. Itu yang kedua yang kita harus paham. Yang ketiga, mari kita mengenali hawa nafsu itu definisinya apa, Ustaz? Ya. Ini masih mukadimah kita. Sekarang hawa nafsu itu apa? Maka di dalam kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa, Imam Ibnu Qayyim itu berkata, di dalam kitab bagaimana kita mampu untuk menyapih nafsu dari kehidupan kita menuju kepada Allah. Artinya, bagaimana kita bisa menang terhadap hawa nafsu. Di situ Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan al-hawa mailut tab ilama yulaim. Yang dinamakan hawa itu sesuatu kecondongan jiwa kita kepada apa yang diinginkan. Jadi pengertian dari hawa nafsu itu adalah kecondongan hati kepada apa yang diinginkan. Mailut tabai ilama yulaim. Kecondongan hatinya untuk melakukan sesuatu yang dia ingin. Itu namanya hawa nafsu. Pengen makan. Lalu kita mikir kan, misalkan makan malam. Misalkan kita makan jam 5 terakhir. Kita berpikir, saya harus makan nih. Mikir makan apa ya? Ini adalah kecondongan hatinya kepada sesuatu yang dia inginkan. Ini namanya hawa nafsu. Ada seorang laki-laki ketemu seorang akhwat. Proses. Lalu saya ingin menghalalkan itu. Maka ini namanya hawa nafsu, tetapi diarahkan kepada petunjuk. Dia menikahi dengan cara yang baik, tidak mengajak pacaran, tidak mengajak ketemuan di jalan, tidak mengajak ketemu di hotel. Tapi mengajaknya ta'aruf dengan cara yang benar. Itu hawa yang mendorong dia kepada sesuatu yang dia inginkan. Makanya maaf ya, kalau dari pengertian Imam Ibnu Qayyim ini, ada orang ingin satu barang, lalu keinginan itu ada ketika dia melihat, lalu membuat gugusan keinginan, membuat keinginan, itu sebenarnya hawa nafsu. Saya ingin beli ini, itu hawa nafsu. Akhirnya pikirannya tertuju kepada barang itu, terus sampai barang itu dia miliki. Itu pun disebut sebagai hawa nafsu. Mailut tabai ila ma yulaimuhu. Kecondongan hati untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan hawa. Maka sesungguhnya karena dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab bahwasanya waqad yutlaqul hawa bima'nal mahabbah wal mail mutlaqan. Tapi hawa nafsu itu tidak condong selamanya dalam kondisi yang negatif. Kadang-kadang condong kepada sebuah kecondongan, penyebutan hawa itu dengan makna cinta dan kecondongan. Baik kepada kecondongan kepada kebenaran, itu juga sebenarnya itu hawa. Jadi hawa nafsu itu terkadang bisa bermakna negatif, bisa bermakna positif, tergantung hatinya itu dicondongkan kemana. Ada orang yang memang fitrahnya itu dari kecil karena orang tuanya baik, orang tuanya sholih, orang tuanya menjaga dari berbagai macam yang haram. Anaknya itu akhirnya diberikan kecondongan hati kepada perkara-perkara kebenaran yang dicintai oleh Allah. Selaras kecintaannya kepada apa yang dicintai oleh Allah. Itu pun sebenarnya hawa. Karena apa? Condong kepada cinta, artinya memiliki makna kecondongan dan cinta. Baik itu kepada kebenaran atau kepada sesuatu yang merusak. Jadi di situ akhirnya kita akan menemukan bahwasanya hawa nafsu itu tidak selamanya negatif. Walaupun celaan kepada hawa nafsu itu kebanyakan kepada sesuatu yang tercela.
Tapi dari sudut pandang definisi, sebenarnya hawa nafsu itu ada sesuatu yang condong kepada kebenaran, lalu mengikuti kebenaran itu sebenarnya condong itu hawa kepada kebenaran, akhirnya menjadi sebuah ketaatan dan kebaikan. Makanya akhirnya Imam Asy-Sya'bi, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in, mengatakan, Asy-Sya'bi itu berkata, hawa nafsu dikatakan al-hawa karena menjerumuskan pemiliknya ketika memperturutkan terus apa yang ada pada dirinya itu kepada sebuah neraka. Makanya kebanyakan orang ketika masuk neraka berdasarkan hawa nafsunya kan. Hawa nafsunya itu yang akhirnya menyuruh dia ngomong dan menyuruh dia melakukan perbuatan syahwat. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kan, aksara ma yudkhilun nasu an-nara al-ajwafan. Dua lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Tidaklah lubang kemaluan dan lubang mulutnya menjerumuskan manusia ke dalam neraka, kecuali karena dorongan nafsu. Ayo ngomong, walaupun kita tahu itu tidak bermanfaat. Ayo bicara, walaupun kita tahu itu batil. Atau yang kedua, yaitu lubang kemaluannya ketika hawa nafsu mendorong dia untuk melakukan dan memperturutkan hawa nafsunya untuk melakukan perzinahan. Maka disitulah akhirnya kita mendapati dan kita mendapatkan bahwasanya hawa nafsu itu bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif. Lalu bagaimana kita menggabungkan di antara dua definisi itu? Lalu bagaimana kita menggabungkan dalam dua definisi itu? Ada definisi tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada definisi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, bahwasanya terkadang hawa nafsu itu bisa condong pula kepada kebenaran. Maka para ulama lalu meletakkan di tengah. Lalu mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu tetap diperlukan oleh manusia. Hawa nafsu tetap diperlukan manusia. Dan itu menjadi bahan ujian Allah kepada manusia. Maka siapapun yang mampu mempergunakan hawa nafsunya dengan takarannya saja, sesuai dengan kebutuhan, maka dia adalah orang yang bijak dan orang yang solih. Tapi siapapun yang mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, mengikuti amarahnya, dan apapun yang diinginkan hawa nafsunya, bahkan dalam perkara yang haram, maka itulah yang disebut dengan orang yang terjajah dengan hawa nafsunya. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat yang 43 ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 43 Allah menyampaikan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa anta takunu alaihi wakila. Allah itu menyampaikan, terangkanlah kepadaku siapa orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya dia. Ya, apakah kamu dapat menjadi orang yang memelihara orang-orang yang semacam ini? Artinya gini, kalau dalam tafsirnya itu, orang itu kalau sudah betul-betul rusak hatinya, dikuasai hawa nafsunya, susah mereka itu dikendalikan. Ya, itu kalau dalam tafsir itu begitu. Jadi orang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya dan selalu yang berkata itu hawa nafsunya karena tidak punya ilmu, tidak punya iman, tidak punya takwa, dan akhirnya seluruh hidupnya hanya untuk hawa nafsunya, maka Allah menyampaikan, afa anta takunu alaihi wakila. Memang kamu bisa menjadi pemeliharaan atasnya orang yang sudah memperturutkan hawa nafsu. Makanya betul kalau ahlul hikmah itu berkata begini, liarnya kuda yang paling binal sekalipun tidak akan pernah mampu mengalahkan manusia kalau mereka sudah menjadikan hawa nafsu itu menjadi Tuhan bagi mereka. Bapak dan Ibu, saya pernah kaget ketika mendapati satu berita yang cukup viral. Ada monyet di daerah kawasan Kalimantan kalau tidak salah, dijadikan objek seksual. Jadi monyet itu didandani pakai rok, pakai daster gitu, terus dikerangkeng oleh pemiliknya, dan ternyata dijadikan budak seks. Yang membuat kita tidak percaya adalah bagaimana monyet ini menjadi pelampiasan seksual. Banyak laki-laki bejat dibayar setiap transaksinya itu 3.500. Ya. Apa yang kita peroleh dari kisah itu? Sama dengan surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta
afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang kalau sudah menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan bagi mereka, dan apakah kamu bisa menjadi pemelihara atasnya? Tidak bisa. Kok bisa ada orang laki-laki berzina bukan hanya kepada sesama laki-laki, naudzubillah min dzalik, sampai kepada binatang. Dan ternyata tidak pernah sepi. Makanya sampai ketika monyet itu diambil, diselamatkan, monyet itu trauma kalau melihat laki-laki. Masya Allah ya. Maka betul akhirnya kan, Ahlul Hikmah berkata kan, kalau manusia sudah lepas kendali nafsunya, lalu dia tidak paham salah satu tugas amanah yang Allah berikan pada hidupnya itu menguasai nafsunya sebagai ujian dari Allah, maka hewan sekalipun akan kalah dibandingkan nafsunya seorang manusia kalau sudah dibiarkan menguasai dan menjarah apa yang ada di hati, pikiran, dan jiwa manusia. Akhirnya apa? Ya afa anta takunu alaihi wakila. Memang kamu bisa menjadi pemelihara orang yang sudah mengikuti hawa nafsu? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita dapatkan orang homo, lesbian, kalau mereka sudah menjadikan hawa nafsunya, tidak bisa. Allah kunci hatinya, Allah kunci pendengarannya, Allah kunci matanya kalau sudah mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena Allah selain menjadikan manusia itu, mereka itu diuji dengan hawa nafsunya, tapi Allah itu dengan sifat rahmatnya masih memberikan kepada manusia itu banyak senjata untuk melawan hawa nafsu itu. Ilmu, mengingat mati, balasan Allah nanti di akhirat, ketakwaan, ketemu orang soleh, itu semuanya senjata untuk melawan hawa nafsu. Tapi kalau sudah tidak bisa melawan, kalau sudah tidak ada, artinya dia tidak memiliki kesadaran bahwasanya hidupnya itu melawan hawa nafsu, ya sudah, hawa nafsu akan diperturutkan terus. Sampai akhirnya kita mendapati kejadian semacam itu. Ada orang memerkosa anak kecil, gitu, padahal dia punya anak mungkin. Tapi dia melakukan itu tanpa merasa bersalah. Ya, kita bisa jumpai ya, bagaimana ada orang berzina dengan binatang. Ya, ada orang yang hobi membunuh. Ada orang yang hobi mendolimi. Itu semuanya adalah contoh-contoh manusia yang telah memperturutkan hawa nafsu. Dan itulah salah satu di antara hal yang sangat, itu merupakan sebuah musibah besar pada kehidupan manusia ketika manusia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dan maaf, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan telah dikendalikan hawa nafsunya, pelakunya sendiri pun tidak menyadari bahwasanya dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tidak punya piranti untuk mengenali hawa nafsu ketika sudah mengkudeta. Mari kita coba membaca di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi ghishawatan fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah menyampaikan, pernah nggak kamu melihat orang yang terus memperturutkan hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsu itu Tuhan? Artinya Tuhan itu apa sih? Man ittakhadha ilahahu hawa. Ilahahu, ilah itu sesuatu yang diagungkan. Ya, menjadikan artinya betul-betul diagungkan, diperturutkan, diturutin terus-menerus hawa nafsunya. Dan dia hidup untuk menuruti kemauan hawa nafsunya. Allah menyampaikan dalam sebuah pertanyaan yang bersifat untuk mencela sekali bagaimana orang itu kalau sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Apakah kamu tidak pernah memperhatikan orang yang mereka itu hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsu? Maka Allah akan membiarkannya. Allah membiarkannya. Makanya orang kalau sudah di hawa nafsu itu kadang-kadang bagi orang yang masih memiliki fitrah hati yang sehat, sering berkata tidak habis pikir kalau perbuatan itu bisa dilakukan. Karena apa? Ingat loh, Allah sudah membiarkan. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah membiarkannya. Lah kalau sudah dibiarkan oleh Allah, terus apa manusia itu? Bukan hanya dibiarkan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah kunci telinganya, Allah kunci itu hatinya. Kalau sudah dikunci, ditutup. Kalau dikunci, misalkan ini minuman, saya kunci nih. Ya, ada suaranya, saya kunci. Maka tidak ada bisa. Kita masukin apa-apa, nggak bisa.
Dikunci wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Wa ja'ala ala basarihi, dan dijadikan matanya yang harusnya matanya itu melihat bagaimana kerusakan demi kerusakan itu sudah luar biasa pada hidupnya, dijadikan dia tidak bisa melihat. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dijadikan bagaimana penglihatannya ditutup sama Allah. Ya? Fama yahdihi min ba'dillah, barang siapa yang memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kalau orang sudah semacam ini? Itu siapa? Artinya, ya kadang-kadang dakwah itu akan bertemu dengan orang yang memang tidak bisa untuk merespon sama sekali hidayah dakwah itu. Makanya orang yang berdakwah itu harus siap kalau mendapatkan penolakan. Karena penolakan pasti. Kenapa? Allah sudah menyampaikan. Kalau kamu ketemu orang yang sudah memperturutkan hawa nafsu, memang kamu bisa apa? Kata Allah. Fama yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa ngasih petunjuk orang semacam itu setelah Allah? Setelah Allah membiarkan wa adallahu ala ilmin. Setelah Allah menjadikan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Loh, dikunci matanya, dikunci telinganya, dikunci hatinya, dijadikan penutup pada matanya. Udah nggak bisa. Makanya kalau kita maaf ya, kita lihat di Amerika, di salah satu wilayah, sampai kita mendapati makhluk hidup, mayat hidup. Orang menyebutnya zombie. Kalau saya tidak mau menyebut zombie, karena zombie itu nama pahlawan Islam. Mayat hidup gitu ya. Mereka pun sampai sudah dalam kondisi tengkorak karena narkoba. Dia nggak bisa melihat dirinya itu sudah porak-poranda. Sudah nggak bisa. Makanya dulu juga kalau kita kaitkan benang merah di Indonesia, kita pernah melihat seorang psikolog terkenal itu berkata, ada seorang perempuan, ada kondisi fenomena sosial di masyarakat. Banyak PSK itu orang tua, yang sudah tua, di atas 50 tahun, rela untuk transaksi zina dengan anak kecil untuk dibayar 3.000 sampai 6.000, 7.000 dengan anak-anak SD. Kenapa kok tidak menggunakan akalnya untuk berpikir? Karena sudah ditutup sama Allah. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsu itu pada satu tahapan, satu fase ketika dia terus memperturutkan, ditinggal sama Allah. Dan kalimat yang sangat menghentak kita itu di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 itu apa? Wa adallahullahu ala ilmin. Kami biarkan, Allah membiarkan mereka itu dengan ilmunya itu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Itu kan kalimatnya itu membuat kita ketakutan kan? Untuk kita renungkan. Allah kunci itu pendengarannya, Allah kunci hatinya, Allah jadikan matanya tertutup sampai kerusakan demi kerusakan itu menimpa kepada dirinya. Akibat hawa nafsunya pun dia tidak bisa melihatnya. Dia tidak bisa untuk mencerna lagi. Orang yang sakau, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Orang dia sakau, dia sampai dalam kondisi kesakitan sekalipun, dia tidak bisa melihat dirinya ketika diperlihatkan video ini, loh kamu ketika sakau itu kayak gini. Dia nggak bisa melihat. Kalau terus memperturutkan, orang kalau zina diperturutkan terus, dia tidak bisa melihat akibat dari perzinahan itu. Beberapa hari yang lalu saya pernah melihat di YouTube ada sebuah tayangan di blur wajahnya untuk berbicara tentang fenomena sosial di masyarakat kita. Ada seorang PSK, WTS gitu. Dia sudah terjangkiti dengan HIV, tapi tidak berhenti dari perbuatannya. Dan dia sadar dia akan menularkan itu kepada banyak laki-laki yang berzina dengan dirinya. Hal itulah yang menjadikan kita harus paham. Jadi rusaknya dunia ini itu karena hawa nafsu. Dunia ini cukup bagi mereka yang mampu mengendalikan nafsu keinginannya. Tapi dunia ini tidak pernah cukup untuk keinginan hawa nafsu satu orang pun nggak akan cukup. Dunia ini cukup untuk seluruh orang. 7 miliar, 8 miliar. Allah sudah jadikan settingan defaultnya bumi ini dan dunia ini sesuai dengan orang yang Allah takdirkan untuk hidup di dunia. Allah sudah setting itu dan tidak mungkin Allah salah. Dunia itu tuh cukup untuk setiap orang kalau mereka itu tahu bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Tapi dunia ini cukup untuk 8 miliar orang kalau mereka berlaku baik dan benar. Tapi dunia ini tidak pernah cukup untuk keinginan hawa nafsu satu orang pun. Nggak pernah cukup. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Jadi, di sini kita memahami bahwasanya inilah yang disebut dengan hawa nafsu. Definisinya hawa nafsu.
Jadi kita harus paham hawa nafsu itu fitrah pada kehidupan. Yang kedua, hawa nafsu itu menjadi ujian bagi orang yang beriman. Dan kita mendapati pengertian hawa nafsu. Ada konteks yang positif, ada konteks yang negatif digabung. Artinya sesungguhnya hawa nafsu kalau diperturutkan dengan baik, maka dia menjadi mubah. Kalau dia dididik dengan baik, maka menjadi sebuah ketaatan. Tapi kalau dibiarkan karena kita tidak sadar bahwasanya kita harus betul-betul mendidik hawa nafsu kita supaya kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita, kita itu menjadi hina, dan itulah konteks tercelanya hawa nafsu pada diri manusia. Itu yang ketiga. Apa yang keempat? Nanti kita bahas. Ini masih panjang pembahasan masalah hawa nafsu. Artinya hawa nafsu itu terus ada. Nanti adzan maghrib, hawa nafsu main lagi. Nanti ketika ada makanan, hawa nafsu main lagi. Nanti ketika ada istirahat, hawa nafsu main lagi. Nanti melihat istirahat, ada hawa nafsu main lagi. Ketika kita mungkin menyanyiakan dan mendoliminya, melihat suami, hawa nafsu ada. Setiap perjalanan hidup manusia tidak pernah lepas dari hawa nafsu. Dan Allah ciptakan hawa nafsu pada dasarnya menjadi ujian bagi kehidupan manusia. Ini part yang pertama. Jadi nanti insya Allah masih kita bahas belenggu hawa nafsu. Nah, kita sudah diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sayati zamanun yaqutul hawa anil haq, akan datang satu hari ketika hawa nafsu itu mengalahkan kebenaran dan merajalela pada kehidupan. Naudzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Part yang pertama dari hawa nafsu kita bahas 3 poin. Nanti kita akan bahas poin-poin berikutnya. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah. That there is light after dawn. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dawn. 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 Oh, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, Allah, when I make a wish, I know you hear me loud and clearly. Oh, 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 oh. Light after dark, la la, light after dark. 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 I've been holding for so long, scared I might slip away.